Salam sehat untuk anak kami sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda pada tema 7 subtema 1 muatan pelajaran IPA. Baiklah, mari kita bahas bersama. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, baiklah, kita akan membahas sifat dari masing-masing benda tersebut. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat banyak kita temui di sekitar kita. Adapun contoh benda padat yang bisa kita temui di sekitar kita ada lemari, kursi, meja, dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat di mana sifat-sifat benda padat. Yang pertama, dapat dipegang. Benda padat dapat dipindahkan tanpa mengubah wujud aslinya. Benda padat hanya dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Dan yang kedua yaitu benda cair. Benda cair juga banyak kita jumpai di lingkungan kita. Salah satu contoh di sini ada air, susu, kecap, sampo, dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat adapun sifat-sifat dari benda cair mengalir. Benda cair berubah mengikuti wadahnya. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian benda cair merambat melalui serat-serat halus. Dan benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan. Dan yang ketiga yaitu benda gas. Dapat kita lihat bahwa contoh benda gas yang ada di sini yaitu seperti balon yang kita tiup, kemudian gas yang kita gunakan untuk memasak di rumah. Nah, kita lihat di sini bahwa sifat-sifat dari gas tersebut yaitu bahwa benda gas itu tidak terlihat. Kemudian gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Berikutnya bahwa benda gas itu menekan ke segala arah. Dan yang terakhir bahwa benda gas itu memiliki massa. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain ada peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu perubahan wujud tersebut. Yang pertama, membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Itulah yang dinamakan dengan membeku. Kemudian membeku terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Membeku yaitu benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Adapun contoh membeku yang bisa kita lihat di lingkungan kita atau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu air berubah menjadi es. Berikutnya mencair. Mencair yang merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Mencair terjadi karena akibat terkena suhu panas. Contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu es mencair, akibat terkena suhu ataupun kita biarkan di tempat terbuka, kemudian mentega yang mencair apabila terkena panas, coklat yang mencair, dan lain sebagainya. Kemudian menguap. Menguap yang merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya pada kegiatan masak-memasak. Pada kegiatan memasak, pada saat air dipanaskan, lama-kelamaan air akan mendidih. Nah, ketika mendidih, di sanalah terjadi ada penguapan. Pada saat terjadi penguapan bahwa benda cair tadi, air yang mendidih tadi berubah menjadi gas, dan lama-kelamaan volume daripada benda cair tersebut akan berkurang. Berikutnya mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepas kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Mengembun terjadi karena uap air di dalam udara menyentuh permukaan seperti daun atau permukaan yang lainnya. Contohnya peristiwa mengembun yang terjadi di pagi hari. Nah, sering kita jumpai bahwa kalau pagi hari kita melihat bahwa permukaan-permukaan seperti
daun ataupun permukaan apapun yang ada di luar ruangan, bisa kita lihat bahwa permukaan tersebut basah atau ada airnya. Nah, itu merupakan peristiwa mengembun. Dan masih banyak kita lihat contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Sering kita lihat bahwa ibu sering meletakkan kapur barus di lemari untuk menghindari serangga-serangga yang akan mengganggu kain yang ada di lemari ataupun benda-benda yang ada di lemari. Lama-kelamaan kita lihat bahwa kapur barus tersebut akan lenyap ataupun hilang. Nah, perubahan wujud tersebut bahwa terjadi yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas dan disebutlah itu menyublim. Sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Jadi kebalikannya ya nak. Nah, contohnya uap yodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, baiklah, kita sudah membahas atau mempelajari mengenai perubahan wujud yang terjadi dalam lingkungan sekitar ataupun contoh-contoh yang peristiwa perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang tugas kamu, catatlah materi tersebut dengan rapi ke dalam buku catatanmu. Yang kedua, berikanlah contoh peristiwa perubahan wujud membeku, mencair, dan menguap yang sering kamu lakukan di lingkungan sekitarmu atau yang sering kamu temui di lingkungan sekitarmu. Masing-masing 3 contoh. Nah, baik, Ibu yakin kalian sudah mengerti dari penjelasan-penjelasan yang sudah aku sampaikan. Nah, terima kasih, selamat belajar, dan salam sehat.